Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya sudah ikut serta atau menyempatkan waktunya pada hari ini, tepatnya jam 4:30 pas ya, sesuai jadwal. Kita di sini akan memberikan ruang untuk koordinasi ataupun penyamaan persepsi, baik itu tugas 1 ataupun tugas 2 yang diadakan oleh The Journal Publishing. Nah, di sini nanti kita akan ada sesi di mana Bapak Ibu bisa menyampaikan entah itu berupa masukan ataupun pertanyaan gitu, ataupun permintaan ataupun usulan dan apapun itu nanti kita buka. Dan sekali lagi saya untuk pengantar ini langsung saja ya, secara untuk memanfaatkan waktu yang mungkin ini agak singkat gitu. Nah, tapi di sini sekali lagi untuk tugas pelatihan 1 itu kan memang kita dikonsepkan dengan memberikan tugas wajib kepada Bapak Ibu untuk pelatihan 1. Yang pertama membuat artikel atau opini atau esai, ataupun sebetulnya cerpen itu juga bisa. Nah, karena itu kan berupa bentuk tulisan. Tapi memang untuk hasil luaran itu yang sudah dikumpulkan oleh Bapak Ibu semua, baik itu artikel ilmiah ataupun artikel yang biasa, ataupun cerpen ataupun yang sudah saya sebutkan tadi, itu sebetulnya nanti akan kita saring oleh tim. Jadi nanti setelah sudah ibaratnya tuh sudah fix, oke kan dari kami dari tim sudah oke, terus nanti ada tim reviewernya, oke langsung kita publish. Jadi itu nanti, dan itu pun kita publish di jurnal sudut pandang ya. Jadi jurnal sudut pandang itu bukan kumpulan artikel ilmiah ataupun literatur review saja, tapi di situ nanti adalah kumpulan karya-karya atau naskah yang sudah Bapak Ibu kirimkan ke kami. Dan sekali lagi untuk naskahnya, baik itu formatnya, terus temanya, topiknya, itu kami bebaskan, dan itu pun dibebaskan secara sepenuhnya. Jadi artinya, jadi Bapak Ibu tidak perlu mempertanyakan bagaimana panduannya, bagaimana formatnya, bagaimana temanya, dan itu pun kami bebaskan. Nah, nanti kami akan memberikan klaster sendiri, jadi pengkelasan sendiri gitu ya. Apakah berarti ini bahasa Inggris gitu ya. Berarti nanti bahasa Inggris posisinya di skop ini gitu. Terus kemudian kalau misalnya kimia, oke, skopnya di sini. Jadi memang kita akan ada pengelompokan di jurnal sudut pandang itu. Dan jurnal sudut pandang itu sampai saat ini masih gratis ya. Artinya makanya kenapa kami memberikan fasilitas atau apresiasi kepada Bapak Ibu yang ikut serta dalam hal mengumpulkan tugas 1 untuk selain kita Bapak Ibu membutuhkan sertifikat yang 32 JP itu, tapi kita tidak lupa kalau Bapak Ibu sudah memenuhi tugas dan mendapatkan juga terbitan atau publikasi online secara gratis dari kami, dan nanti itu bisa dimasukkan dalam Google Scholar, dan insya Allah karya-karya Bapak Ibu yang akan dikumpulkan ke kami itu akan kita detect ke karya lewat Google Scholar. Jadi nanti bisa untuk mengisi perpustakaan pribadinya gitu ya. Oke, selanjutnya yang tugas kedua itu kan PPT. Jadi PowerPoint di situ sebetulnya kita memberikan
sepenuhnya juga, artinya sepenuhnya itu membebaskan kreasi Bapak Ibu semua, terus kemudian untuk baik itu tema, baik itu skup, baik itu pun apa namanya konsep yang akan mau dibuat seperti apa itu dipersilakan. Tapi ingat itu hanya minimalnya 5 slide, terus kemudian maksimalnya 15 slide. Jadi itu untuk PPT sebetulnya itu akan kita buat juga apa namanya semacam nanti kalau misalnya ada dari panitia ataupun menghubungi, boleh nggak kalau misalnya kita bikin video di PPT ini dan kita akan publish di YouTube gitu kan, di YouTube Jurnalis Official, dan kemudian nanti selang 1 bulan berapa view-nya. Jadi kita akan ada apa namanya kayak kompetisi gitu ya. Jadi berapa jumlah yang view-nya terbanyak, terus kemudian like-nya terbanyak, itu akan kita kasih reward gitu. Dan itu pun akan ada penilaian juga dari pihak LIPI yang akan nanti mengisi tanggal 22. Dan untuk rewardnya sendiri ya nanti surprise ya maksudnya dari Digital Publishing. Dan itu pun untuk PPT PowerPoint itu sebetulnya nanti disilahkan dibuat semenarik mungkin desainnya, dipersilahkan sekreasinya lah ya, namanya kreatifnya si Bapak Ibu semua. Jadi memang untuk 2 tugas ini adalah tugas yang menurut kami ini sangat membantu untuk Bapak Ibu. Jadi bukan malah memberatkan, tapi ya itu tadi sekali lagi karena tugas yang ketika sudah dipenuhi, ya insya Allah semuanya akan ada luaran gitu. Luaran setelah Bapak Ibu ikut sudah memenuhi yang tugas 1, artinya Bapak Ibu itu sudah punya karya gitu, karya yang akan kita terbitkan secara gratis. Terus kemudian apa namanya setelah yang memenuhi tugas 1 lanjut ke tugas 2 PPT. Nah, PPT itu nanti kita juga apa namanya kita akan menghubungi misalnya yang sudah terkumpul ya ada 15 PPT gitu ya. Nanti kita akan hubungi kira-kira bersedia nggak gitu mau dibuatkan semacam video yang biasa seperti itu, dan kemudian kita presentasikan dan kemudian kita publish di YouTube channelnya Jurnalis Official. Oke, mungkin sampai di situ dulu untuk penjelasan pengantarnya. Nanti dipersilakan Bapak Ibu untuk apa namanya menyampaikan lah apapun itu, dipersilakan. Oke, boleh dipersilakan Bapak Ibu. Kita kasih ruang untuk apa namanya bertanya ataupun kita sama-sama berdiskusi karena di sini forumnya untuk konfirmasi tugas sih sebetulnya. Monggo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Eka ya? Iya Kak. Ya, Bu. Ya, Ibu Eka Kurnia. Gimana Bu? Iya, mohon maaf ya, mungkin tadi saya masuknya agak terlambat. Saya mau tanya, itu untuk pengumpulan tugas paling lambatnya kapan ya? Nah, kalau untuk pengumpulan tugas itu kan kita kasih deadline-nya tanggal 25 November gitu ya. Tapi di sini 25 November itu bisa mundur ke akhir November. Nah, tapi ini tadi kalau misalnya yang apa namanya lebih dulu mengumpulkan tugas, berarti nanti ada peluang untuk lebih cepat lagi dipublikasikan. Karena saat ini kan yang masuk kan sudah sekitar 50-an ya. Ada 50-an artikel, ya maksudnya ada 50-an baik itu artikel ataupun cerpen, itu sedang kita olah dan kemudian akan kita pengkelompokan untuk dipublikasikan. Nah, untuk terakhir sebetulnya memang kita kasih jeda waktu sampai tanggal 25 November. Tapi ya mudah-mudahan di 25 November itu sudah clear semua, tidak ada lagi yang susulan-susulan gitu, kita tutup. Tapi kalau misalnya mendadak ada yang
ada yang nyusul ya otomatis paling tidak ya tanggal 28 ataupun kan di akhir-akhir November gitu. Oh Kayak iya, gitu. iya. Ini saya lagi bikin jurnal tapi belum selesai Iya. gitu Kak. Terus Iya. itu nanti jurnalnya dipublish-nya nanti bisa keluar IESBN-nya itu bulan ya Oh, itulah ISBN keluarnya ya. nanti ya ISBN. Itu Nah, nanti keluarnya bulan ini juga atau gimana Kak? jadi untuk ISBN sebetulnya jadi kalau untuk ISBN kan kalau dari ketentuan untuk di Perpusnas itu ya. Jadi ISBN itu dikeluarkan kalau misalnya itu berupa naskahnya kayak buku gitu kan. Biasanya seperti itu. Nah, tapi nanti gini, kalau memang mau dibentuk seperti buku, jadi kayak kita buat semacam kayak buku saku gitu ya. Tapi buku saku itu maksudnya buku saku itu bentukan bukunya ya. Jadi bukan buku saku gitu kan. Nah, nanti kita bisa proses, tapi itu tuh di luar dari ini sebetulnya gitu kan. Karena ISBN itu kan sebetulnya ada bayarnya, ada berbayar gitu kan. Ada jasanya sendiri dari Dunia Publishing. Nah, untuk peserta yang ini ya, khusus untuk November ini, nanti saya kasih harga, kan kalau untuk harganya sebetulnya kita kasih 200.000 ya. 200.000 normalnya. Kalau itu naskahnya sudah jadi, pokoknya sudah semuanya udah jadi, dan hanya minta untuk ISBN-nya saja. Nah, itu kita kasih harga 200.000 itu normalnya. Tapi kalau untuk khusus peserta sekarang, ini kita hanya kasih potongan 50% paling ya. Karena kan nanti itu kan berkaitan sama tenaga dari kami gitu kan. Nanti yang akan menguruskan. Itu kita kasih 100.000 gitu ya. Khusus untuk peserta ini ya, peserta hanya untuk ISBN-nya tok. Tapi kalau misalnya jurnal yang saya bilang untuk di gratis tadi itu kan berupa online. Jadi artinya nanti kita kasih website khusus untuk kumpulan-kumpulan itu kita berikan secara gratis, dan itu nanti kalau misalnya sudah terkumpul semua naskah, nanti kita akan buat semacam uh, kayak semacam kumpulan, jadi kumpulan entah itu cerpen segala macam, tapi kita ISBN-kan dalam bentuk elektronik gitu. Tapi itu nanti bisa kita lihat kalau misalnya memang naskahnya semuanya bisa sama. Tapi soalnya kan yang saya khawatirkan itu ketika naskahnya itu berbeda-beda gitu skupnya gitu kan. Kalau misalnya naskahnya tentang kimia, ya itu kita membuatkan antologi gitu kan, atau kumpulan-kumpulan cerita tentang kimia gitu kan. Nanti kita bisa atur gitu. Makanya kenapa saya akan membuatkan pengelompokan di jurnal sudut pandang ini. Jadi jurnal sudut pandang ini nanti kita akan buat ISSN-nya. Kalau ISSN-nya itu kan secara berkala. Jadi setiap bulan itu bisa kita isi terus gitu kan dengan karya-karya Bapak Ibu. Untuk sekarang masih secara gratis kalau untuk yang jurnal sudut pandang ya. Tapi kalau untuk yang tadi mau ISBN tadi ya kita kasih diskonnya 50%. Gitu Bu Ika. Oh iya, ya. Terima kasih Kak. Sangat membantu sekali. Iya betul. Amin amin, mudah-mudahan ya sama-sama. Ayo monggo silakan yang lain mungkin. Monggo Pak Dodi Kurniawan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, monggo. Ini Pak, ini kan berkaitan dengan kebutuhan sertifikat untuk kegiatan PPG. Saya mau tanya, ini kalau untuk sertifikatnya keluarnya kapan Pak ya? Untuk sertifikatnya Pak Rizky Prakoso ya? Ya, untuk Nggih, Pak Pak. Rizky kemarin sudah ngirim tugasnya belum? Maksudnya tugas 1 atau tugas 2 gitu?
Baru mau ngirim sore ini, Pak. Oh ya udah, berarti maksudnya tugasnya tuh dipenuhi dulu. Nanti insya Allah kalau untuk sertifikat mah bisa kita keluarkan setelah tugas wajibnya sudah keluar. Karena maksudnya karena yang akan kita targetkan adalah luarannya gitu. Dan luaran ini bisa digunakan untuk Bapak Ibu ya Pak Rizky lah, misalnya sudah mengumpulkan tugas satu artikel atau apa, kan akan ada peluang untuk dipublikasikan. Terus kemudian ataupun PPT-nya juga akan sama. Nanti kita akan kasih publikasi via YouTube, nanti akan ada kesempatan untuk mendapatkan reward penghargaan dari kami gitu di Jurnal Publishing. Itu sih. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Monggo yang lain Bapak Ibu, ini saya sambil membaca kalau ada yang. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan. Ada lagi dari instrumen Pak Jika. Oke. Assalamualaikum Pak Junior. Waalaikumsalam Bu Lia. Monggo Bu Lia. Pertanyaannya sama sih, berkaitan sama sertifikasi apa ya? Sertifikat, sorry. Semisal dikirim hari ini, apakah sertifikatnya akan keluar berapa hari gitu dari setelah kita mengumpulkan tugas? Dan sistemnya itu kita menjapri baru dikirimkan atau nanti ada link unduhnya atau bagaimana ya Pak? Karena butuhnya minggu ini gitu untuk memasukkan sertifikat tersebut. Siap. Oke, yang pertama aku jawab ya. Tadi sebetulnya sertifikat itu keluar setelah tugasnya sudah clear, gitu kan. Nah, clear itu kalau misalnya malam ini selesai, ya paling tidak kita paling selambat-lambatnya itu dua hari sudah bisa keluar sebetulnya gitu. Tapi dengan catatan ya, karena kan untuk pelatihan kedua ini kan kita sampai tanggal 22. Jadi nanti saya hanya memasang strategi supaya sertifikatnya tuh kayak berlaku ya, bukannya kayak berlaku. Karena kan kita tidak match ya, misalnya pelatihan 2 itu kan setiap pelatihan itu kan ada 6 hari yang kita manfaatkan gitu ya untuk mengikuti pelatihan ini. Nah, jadi misalnya Bu Lia kan sudah mengumpulkan tugas gitu kan dari tanggal 16 misalnya gitu. Kan nggak mungkin sertifikatnya tanggal 22 gitu kan, sementara tanggal 22 kan belum selesai gitu kan. Otomatis kan paling tidak tanggal 16 atau 17 gitu kan sertifikatnya baru keluar seperti itu. Jadi nanti akan menyesuaikan. Jadi nanti akan ada partnya, maksudnya pelatihan online 1 atau pelatihan online 2 gitu. Kalau yang misalnya online 1 otomatis yang dari mulai tanggal 8 sampai tanggal 14 gitu. Terus yang kalau untuk pelatihan kedua nanti bisa pelatihan online 2 berarti bisa aja tanggal 9 sampai tanggal 15 atau 16 gitu untuk menyesuaikan pelatihan selama 6 hari yang kita manfaatkan gitu. Oh, siap. Jadi penanggalannya bisa berbeda ya Pak ya, tiap Iya, sertifikat. betul. Iya, betul. Karena kan kita menyesuaikan, karena kan memang pelatihannya kan online dan via YouTube ya lebih banyaknya. Jadi memang akan menyesuaikan tanggal yang kita ikuti aja gitu. Terus kemudian rotinya apa? Ada roti. Semua dong. Monggo Pak Meko. Terima Ya kasih. Bu Lia, ya. Silakan Pak Meko. Monggo Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Ini sambil nunggu. Izin bertanya, Kakak. Boleh, Mahmad. Ya, untuk tugas 1 kan membuat artikel bebas. Ya. Ya, seumpama itu dipublish itu nanti
Berarti di webnya The Publish Journal ya? Jurnalis, ya betul. Apa di mana? Maksudnya kalau yang seperti teman-teman kan biasanya publishnya ke koran atau surat kabar atau apa link-link jurnal online gitu. Berarti ini juga nanti di The Journal Publish ya, Kak? Ya betul. Jadi memang kita sudah membuat wadah khusus untuk kumpulan-kumpulan karya. Jadi karya di situ bisa berupa artikel, bisa berupa opini, bisa berupa esai, bisa berupa entah itu puisi ataupun cerpen gitu ya. Jadi nanti kita akan ada pengelompokan baik itu dan itu pun kita online kan di situ memang kita ada wadahnya sendiri linknya. Jadi nanti makanya ini ide ini kita buat di bulan November ini memang kita sengaja mewadahi itu. Jadi kayak semacam majalah kali ya. Majalah kan biasanya kan tiap bulan tuh update ya. Ada terus karya-karya gitu. Dan ini kita bisa manfaatkan gitu. Tapi majalah kita bukan majalah seperti yang maksudnya yang sudah besar. Tapi di sini kan lebih ke kayak jurnal online gitu. Jurnal online-nya. Dan ini memang kita kasih gratis ya. Tapi jadi tidak ada pembayaran tertentu untuk mempublish karyanya gitu. Nanti setelah semuanya sudah clear, nanti kita buat semacam ISSN-nya gitu ya. ISSN itu kan dari LIPI ya. Kalau itu dari LIPI. Nah, nanti dari LIPI mengeluarkan itu untuk bisa lebih akurat gitu ya. Jadi nanti kayak ada semacam pengakuan seperti itu. Nanti kita bisa pakai itu. Oke, ada lagi nggak? Bapak Ibu, monggo disilakan. Ini dari Bu Herlina. Saya ada buku, mau dong diterbitkan ber-ISBN. Bu Eka, aku ada jurnal. Oke. Aku masukin buku ya, Pak. Bu Herlina, kan tadi saya sudah sebutkan ya, kalau misalnya yang ber-ISBN itu kita kasih 50% ya. Soalnya kan beda. Jadi nanti kan maksudnya gratis yang di sini tuh menggratiskan publikasi secara online-nya gitu ya. Jadi maksudnya kalau mau dalam bentuk ISBN yang elektronik ataupun kita memang khususkan untuk yang ikut serta di bulan November ini kita kasih gratis untuk terbit di jurnal Sudut Pandang secara online dan ada kalau misalnya di luar dari itu nanti kita ada persenan, maksudnya biaya 50, ada potongan, kalau normal kan 200.000 ya untuk ISBN, baik itu berupa buku gitu ya maupun elektronik ataupun yang cetak. Jadi kita kasih 50% saja gitu, khusus untuk di bulan November, dan itu pun peserta dari pelatihan. Oke, ada lagi nggak Bapak Ibu? Ini sekalian ya. Waalaikumsalam Ibu Junior. Bu. Iya. Ada yang mau saya tanyakan. Monggo. Kemarin kan saya lihat di grup webinar jurnal. Dari situ ada mengenai website untuk link jurnalis nih ya, The Journalist. Saya sudah buka, tidak mengerti saya apa harus buat akun dulu atau gimana. Tolong Mas, nanti setelah memang ada terlaksana realisasi penerbitan jurnal-jurnal yang kita ikut pelatihan ini, beri tutorialnya Mas. Jadi tak bingung saya. Ya Bu Apni. Monggo. Oke. Ya Bu Apni, jadi memang kita kasih link ya kemarin, pokoknya 2 hari yang lalu kita sudah memang memberikan link khususnya jurnal Sudut Pandang itu gitu kan, dan itu mungkin masih bingung ya, maksudnya. Nah, jadi nanti kita akan kasih buku tutorialnya, bukan buku ya, atau maksudnya tuh
semacam panduan untuk apa namanya, untuk bagaimana cara submitnya, terus bagaimana cara ngirimnya gitu secara online. Tapi kalau khusus ini ya, khusus untuk bulan November yang ikut serta bulan November ini, nanti Bapak Ibu nggak usah repot-repot bagaimana cara ngirimkan lewat ini ya, tapi nanti kita akan sediakan sendiri usernya. Jadi kita akan membuatkan usernya, kita akan publish gitu. Gitu Bapak Ibu. Ya. Gitu ada lagi Bapak Ibu? Kira-kira ada lagi nggak ini? Kalau misalnya apa namanya? Monggo Pak Lego, Ibu ya, Ibu Lego ya. Ibu Lego Pujianti. Monggo Bu, ada lagi nggak Bapak Ibu yang mungkin yang butuh informasi? Monggo, apa namanya? Mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, maksudnya sudah dapat informasi ya untuk terkait tugas 1 dan tugas 2 gitu ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi ataupun yang mau apa namanya, yang belum jelas gitu untuk terkait masalah tugasnya? Kalau tidak ada, di sini sebetulnya kan ada materi kita bagaimana cara membuat akun ResearchGate ya. Jadi memang di sini saya akan kasih semacam pengantar lah. Jadi Bapak Ibu, kenapa Google Scholar kemarin saya ataupun teman-teman dari tim ibaratnya tuh mendorong gitu ya, mendorong untuk membuat Google Scholar gitu. Nah, karena memang Google Scholar itu kan dalam untuk dunia akademisi, baik itu kalangan peneliti, terus kalangan dosen, guru gitu ya, apalagi guru gitu kan sebagai pendidik gitu kan, terus kemudian apa namanya untuk mahasiswa gitu, dan bahkan mungkin nanti siswa bisa disampaikan gitu. Maksudnya memulai untuk membuat akun Google Scholar gitu. Nah, kenapa? Karena memang Google Scholar itu membantu ya. Saya bukan promo, bukan dari anunya ya, bukan promo tentang Google-nya ya. Jadi di sini tuh sebetulnya Google Scholar itu tuh kayak semacam wadah kita, perpustakaan kita tadi. Nah, dimulai dari kita yang mau mencari referensi tugas kita gitu, ataupun bahan ajar kita, ataupun kita yang mempublikasikan karya kita gitu, baik itu berupa artikel ilmiah maupun yang non ilmiah gitu. Nah, jadi nanti makanya Google Scholar itu bisa dimanfaatkan di situ gitu kan. Dimanfaatkan untuk memberikan informasi terkait ya referensi yang bermanfaat lah gitu kan. Baik itu berupa tulisan buku dan lain-lain. Gitu. Nah, nanti ada lagi mungkin saudaraan lah gitu kan. Itu namanya ResearchGate. Jadi ResearchGate itu juga sama gitu. Juga sama seperti Google Scholar. Tapi yang membedakan kalau ResearchGate itu tampilannya itu lebih lebih luas dan desainnya juga lebih menarik lagi gitu ya. Karena kalau Google Scholar kan hanya semacam tampilannya kan masih kumpulan-kumpulan aja ya, artikel atau karya-karya kita gitu sendiri pribadi gitu. Nah, kalau yang di ResearchGate itu dia lebih terlihat lagi berapa kumpulan, kita bisa melihat punya teman kita kayak semacam Facebook lah gitu ya, updatean karya-karya dari teman-teman yang berteman di ResearchGate gitu.
Itu juga sama juga gitu kan. Tapi ya memang lebih tepatnya lebih ketampilan sih, dan beberapa ikon-ikon yang tambahan yang menarik lagi gitu. Terus ditambah lagi ada orchid. Nah, kalau orchid ini beda lagi Bapak Ibu, ada lagi kalau orchid itu kayak semacam identitas kita gitu loh. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuatkan di situ karya Bapak Ibu lagi kerja di mana, terus kemudian karya Bapak Ibu apa aja gitu ya. Misalnya kayak buku atau jurnal dan lain-lain itu bisa dimasukkan dalam orchid itu. Dan nanti kalau misalnya ditanya saya minta CV, nah CV-nya ya untuk misalnya siapa gitu ya. Nah, nanti itu bisa link orchid itu bisa digunakan gitu. Jadi simple gitu kan. Dan sangat sederhana. Nah, dan itu juga bermanfaat kalau misalnya kita mau tembus ke jurnal yang Scopus ataupun jurnal gitu ya. Standar nasional maupun internasional. Biasanya orchid itu dibutuhkan. Dan itu nanti kita kasih juga kasih materi juga tentang itu. Oke, Bapak Ibu, kita udah nih, kira-kira ada pertanyaan lagi, monggo dipersilakan Bapak Ibu yang join baru bergabung. Disilahkan untuk bertanya biar nanti tidak bingung lagi di grup ataupun di nampaknya memang kayaknya sudah paham semua ya. Iya, cukup Mas. Cukup ya. Oke, kalau cukup, kalau nggak ada lagi berarti ini baru ada yang gabung lagi. Oke, minimal tulisan untuk artikel berapa lembar? Kan ada pertanyaan ini ya. Sebetulnya kan tadi saya sudah sampaikan itu bebas ya. Artinya bebas itu ya mau setengah lembar kayak berapa ya silakan gitu. Tapi kalau untuk ukuran artikel yang ilmiah gitu yang ya nggak mungkin lah kalau selembar gitu kan. Paling nanti jatuhnya beda, bukan artikel ilmiah. Foto dulu nah. Oke, sekian Bapak Ibu. Saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan semuanya sehat terus dan terus semangat dan sukses terus untuk PPG maupun yang dengan urusan yang lain ataupun mau naikkan hukum dan segala macam itu ya mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Dan dari kami juga kami mau menginformasikan juga untuk terkait donasi ya. Memang kita kasih donasi itu dan kita sangat terbuka ya. Dalam arti donasi itu memang kita akan sengaja dari The Journal Publishing itu akan mau mengadakan untuk kurban di tahun 2021. Dan mudah-mudahan donasi itu bisa kita manfaatkan juga sebagian ke untuk tabungan kurban di tahun 2021. Jadi mohon doanya ya, semoga terkumpul dan ya sebetulnya sih itu berapapun nanti bisa kita manfaatkan. Baik itu yang sebagian juga ke yang berhak yang menerimanya seperti itu. Oke. Kalau misalnya ada usulan lagi, monggo disilahkan. Usulan apa gitu, nanti kita coba cerna gitu. Oke. Saya tunggu 3 menit lagi. Kalau misalnya memang sudah cukup, kita sudahi di ini ya. Nanti jangan lupa untuk terus memantau YouTube. Waalaikumsalam. Monggo Mas, Ibu. maaf, Ya, Bu ada Agni, pertanyaan lagi nih, pas kebetulan ingat. Gini Mas, misalnya saya mau buat modul ya, rencana saya tuh buat modul panduan praktikum. Nah, kemudian saya tadi ada tanya-tanya sama teman,
Modul untuk panduan praktikum supaya layak dipublikasi itu bagaimana? Terus kebetulan teman ngasih saran, ada tim ahlinya untuk memvalidasi modul yang saya buat. Seandainya nih, saya mau publis lewat jurnal. Dari yang pernah saya baca di grup, kan itu ada fasilitas tertentu, ada 3 tingkat ya Mas ya, 200, 350 dengan 650 ya. Modul yang saya buat itu, misalnya saya ngambil di antara fasilitas yang 3 tingkat itu, apakah sudah ada tim validasi untuk modul yang saya buat atau bagaimana Mas? Atau diterima-terima sah-sah saja atau gimana? Itu yang mau saya tanyakan. Jadi ya Bu Mas, Apni, ya. Nah, jadi Bu Apni, kan kalau kita tuh di jurnal publishing itu kan sebetulnya sudah menerima beberapa macam buku ya, baik itu buku ajar maupun buku modul ataupun buku apa namanya yang buku teks, buku referensi, buku chapter. Sebetulnya kita sudah semua ya. Nah, untuk memastikan apa namanya proses itu, dari 3 fasilitas itu disesuaikan saja gitu ya. Disesuaikan dalam arti gini, kalau misalnya yang 200.000 itu kan ada fasilitasnya macam-macam ya. Misalnya kita sudah menerima tinggal jadinya dalam bentuk PDF ataupun bentuk Word gitu, yang tinggal kita cetak. Tapi kita hanya memproses di cover bukunya dan ISBN-nya. Kok itu catat ya. Nah, jadi kita hanya memfasilitasi itu. Kita akan memberikan menguruskan ISBN sama covernya. Nah, terus kemudian yang paket kedua yang 350. Yang paket 350 itu kita ada semacam review. Maksudnya review itu kita akan ada konfirmasi dulu dari tim editor yang kemudian nanti akan menghubungi penulis buku itu untuk dirubah. Jadi dirubahnya itu sendiri ya, mandiri gitu. Nah, nanti setelah dirubah, istilahnya direvisi oleh penulis, dikembalikan lagi ke The Journal Publishing. Dan kemudian sudah jadi. Tinggal di layout oleh tim editor. Nah, fasilitasnya ya tetap sama. Akan ada cover buku juga. Kita akan membuatkan cover bukunya. Terus kemudian ada ISBN-nya juga. Terus kemudian kalau misalnya yang 600 itu, nah yang 600.000 itu kita kan ada fasilitas nih, covernya itu bisa request, dalam arti bisa request itu tuh kita sudah membuatkan cover bukunya, dan oh ya ini kayaknya butuh kurang ini Mas kayak gitu, ataupun apa gitu, saya pengen masukin foto saya gitu atau gimana ya, monggo silakan gitu. Jadi kita akan ada itu. Terus kemudian ISBN-nya, terus sama kita akan mengediting, memperbaiki, mengapprove, terus kemudian memperbaiki dari tim sendiri. Jadi tidak ada perbaikan mandiri oleh penulis. Itu ya untuk dari sisi fasilitas. Nah, kemudian semuanya fasilitas itu yang 3 paket itu akan kita jual. Dalam arti kita menggratiskan untuk mempromosikan kalau memang akan mau dijual gitu. Nah, terus kemudian untuk tim ya masalah validasinya ya otomatis akan tetap ada gitu. Dalam arti itu bukan berarti setelah masuk langsung kita terbitkan gitu, enggak gitu kan. Dalam arti karena akan ada tetap ada istilahnya tuh bukan penyeleksian juga ya. Maksudnya tuh oh ini perlu perbaikan. Karena kan untuk menerbitkan buku apapun itu kita kan butuh apa ya, kelayakan, istilahnya ini layak nggak sih dipublikasikan gitu. Itu Bu Apni. Kira-kira terima kasih ya Mas. Ditunggu ya Bu. Insya Allah. Tunggu. Ada usulan nih. Cara masukkan jurnal ke Sinta 6 dan ke Orchid. Oh ya, nanti mungkin saya kasih materi ya khusus ya untuk Orchid sama cara masukkan untuk ke jurnal Sinta 6 ya. Ngapain kok Sinta 6?
Mending apa Mbok ya Sinta tuh cari yang Sinta 3 kek, Sinta 2 kek gitu loh, Bu. Tanggung Sinta 6. Oke. Oke, kira-kira ada lagi nggak Bapak Ibu untuk terkait informasi ini? Monggo disilahkan pokoknya. Oh iya, jadi gini Bapak Ibu, mumpung ada yang via Zoom ya. Jadi nanti di Jurnal Publishing itu pengen sekali Bapak Ibu mengirimkan video lah gitu kan, video untuk di Jurnal Publishing paling tidak 30 detik lah, nanti kita akan kita akan publish gitu ya. Ya, setuju ya. Nanti saya tagih ya yang hadir ya. Ya Bu Stefani dan yang lain, Bu Apni juga ya semuanya. Pak Rizky. Oke. Saya rasa cukup ya berarti Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini dapat manfaatnya dan diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Cukup? Ya, oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan hadir. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentu sekali lagi kami tegaskan tugas itu adalah bukan untuk membebani ya, tapi justru malah membantu Bapak Ibu semua untuk bisa mempunyai luaran setelah menyelesaikan pelatihan ini gitu. Jadi bukan hanya sekadar sertifikat 32JP, 32JP saja gitu kan. Tapi kalau untuk sertifikat 32JP kan otomatis memang ada untungnya gitu kan. Tapi kan itu hanya sekadar untuk melengkapi kebutuhan saja, maksudnya kebutuhan kelengkapan data ya. Tapi kalau ini maksud kami dengan tugas ini tuh setelah udah mengikuti pelatihan ini Bapak atau Ibu itu punya ini karya gitu yang ditinggalkan di Jurnal Publishing dan bisa dimanfaatkan sampai tanpa batas. Oke, sekian dari saya cukupkan.